Di zaman sekarang, dalam pelayanan publik, tentu kita disajikan dengan berbagai teknologi untuk membantu kinerja pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien. Teknologi tersebut tak lain tak bukan adalah IoT. IoT atau Internet of Things adalah konsep yang mengacu pada jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet, sehingga perangkat tersebut dapat mengumpulkan, berbagi, dan bertukar data. Perangkat-perangkat ini yang meliputi benda sehari-hari seperti perangkat rumah pintar, kendaraan, alat kesehatan, mesin industri, dan sensor yang dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak untuk memonitor kondisi, mengendalikan, dan berinteraksi dengan sistem lain atau pengguna. Nah, tujuan utama IoT adalah untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan pengelolaan sumber daya melalui data yang dikumpulkan secara real-time dan analisisnya. Nah, salah satu alat yang menggunakan sistem IoT yang sering kita jumpai pada tempat pelayanan publik adalah CCTV atau Closed Circuit Television, yaitu sistem pemantauan video yang menggunakan kamera untuk merekam dan mengawasi suatu area tertentu. Sistem ini sering digunakan untuk meningkatkan keamanan di berbagai tempat seperti rumah, kantor, jalan raya, atau area publik lainnya. Nah, bagaimana cara kerja CCTV? CCTV memiliki kamera yang akan menangkap gambar atau video dari suatu area. Kamera CCTV dapat berbentuk analog atau digital tergantung jenis sistem yang digunakan. Yang kedua, CCTV memiliki kabel atau jaringan yang digunakan untuk mengirimkan sinyal video ke monitor atau perangkat penyimpanan melalui kabel untuk sistem analog atau jaringan internet untuk sistem IP. Cara kerja yang ketiga yaitu pengolahan dan penyimpanan. Pada sistem analog, sinyal video akan diterima oleh perangkat perekam seperti DVR atau Digital Video Recorder. Sementara pada sistem IP, rekaman bisa langsung disimpan pada server atau cloud. Yang keempat, CCTV memiliki monitor yang dimana sinyal video yang diterima akan ditampilkan pada layar monitor yang dapat dilihat oleh petugas atau operator yang bertugas untuk memantau kondisi di lokasi tersebut. Yang kelima, sebagai kontrol, beberapa sistem CCTV dilengkapi dengan kemampuan untuk menggerakkan kamera, pan, tilt, zoom, dan mengatur fokus yang dapat dikendalikan secara manual atau otomatis sesuai kebutuhan. Dengan demikian, CCTV berfungsi sebagai alat pengawasan yang memungkinkan pemantauan jarak jauh dan membantu meningkatkan keamanan dengan merekam kejadian yang terjadi di area yang dipantau. Setelah kita melihat pengertian dan cara kerja CCTV, lalu apa hubungan CCTV dengan pelayanan publik? CCTV berhubungan erat dengan pelayanan publik karena meningkatkan keamanan, pengawasan, dan efisiensi. CCTV membantu menjaga kejahatan, memantau lalu lintas, serta memberikan respons cepat dalam situasi darurat. Selain itu, CCTV meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta memantau fasilitas umum untuk memastikan perawatan yang baik. Kelebihan dari CCTV adalah yang pertama, sebagai bukti dokumentasi dalam penyelidikan kejadian kriminal ataupun perselisihan. Yang kedua, sebagai keamanan dan pengawasan pada area yang dipasangkan CCTV. Yang ketiga, efisiensi biaya dibandingkan dengan pengawasan yang konvensional. Kekurangan dari CCTV. Yang pertama, ada ketergantungan pada teknologi. CCTV bergantung pada teknologi dan perangkat keras yang dapat mengalami gangguan. Yang kedua, ada privasi dan penyalahgunaan. Penggunaan CCTV dapat menimbulkan masalah privasi terutama jika digunakan di tempat umum atau area pribadi yang tidak seharusnya dipantau. Yang ketiga, perhatian yang terbatas pada rekaman. Rekaman CCTV hanya berguna jika dipantau atau dianalisis. Yang keempat, biaya awal dan pemeliharaan. Meskipun biaya CCTV semakin terjangkau, pemasangan sistem CCTV tetap membutuhkan investasi awal yang cukup besar. Dan yang terakhir, terbatasnya fitur dan kapasitas penyimpanan. CCTV analog umumnya tidak memiliki fitur canggih seperti analisis video, deteksi gerakan, dan integrasi dengan smartphone. Nah, alat selanjutnya yang sering kita jumpai dalam pelayanan publik adalah M-Banking. M-Banking atau biasa yang disebut sebagai mobile banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Dengan M-Banking, pengguna dapat mengakses rekening bank mereka dan melakukan berbagai aktivitas perbankan tanpa harus pergi ke bank fisik.
Selanjutnya ada pula cara kerja dari M-Banking. Yang pertama, transfer uang. Nasabah dapat mentransfer dana antar rekening baik di bank yang sama maupun ke bank yang lain. Yang kedua, pembayaran tagihan. Pengguna dapat membayar berbagai tagihan seperti listrik, air, telepon, dan lainnya secara langsung melalui aplikasi M-Banking. Yang ketiga, cek saldo. Nasabah dapat dengan mudah memeriksa saldo rekening mereka kapan saja. Yang keempat, riwayat transaksi. M-Banking memungkinkan pengguna untuk melihat riwayat transaksi mereka, sehingga memudahkan dalam pengelolaan keuangan. Yang kelima, pembelian. Beberapa aplikasi M-Banking juga memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian produk atau layanan secara online. Yang terakhir atau yang keenam, keamanan. M-Banking biasanya dilengkapi dengan fitur keamanan seperti PIN, biometrik, sidik jari atau pengenalan wajah, dan otentikasi 2 faktor untuk melindungi informasi dan transaksi pengguna. Setelah itu ada pula hubungan antara M-Banking dan pelayanan publik. M-Banking berhubungan dengan pelayanan publik karena M-Banking memudahkan masyarakat mengakses layanan publik kapan saja dan di mana saja, memfasilitasi pembayaran pajak dan retribusi secara langsung, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan publik, mempercepat proses administrasi dan transaksi keuangan, menciptakan solusi baru dalam penyampaian layanan, serta mempermudah distribusi bantuan sosial secara langsung. Kelebihan dari M-Banking yaitu yang pertama, dapat menghemat waktu dan tenaga tanpa perlu datang langsung ke bank. Yang kedua, biaya transaksi rendah dibandingkan dengan transaksi di kantor cabang. Kemudian terdapat kekurangan M-Banking. Yang pertama adalah ketergantungan pada internet. M-Banking membutuhkan koneksi internet yang stabil. Di daerah terpencil atau dengan infrastruktur internet yang kurang memadai, layanan ini sulit diakses. Yang kedua adalah ketidakpemahaman pengguna. Sebagian masyarakat, terutama yang kurang melek teknologi, seringkali kesulitan menggunakan aplikasi M-Banking. Yang ketiga adalah biaya layanan. Beberapa transaksi M-Banking dikenakan biaya tambahan yang bisa memberatkan pengguna tertentu.